Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini penting saya sampaikan. Kita ini sering dengar orang ngomong marhaban ya Ramadan. Kalimat ini masyhur sekali pas mau puasa. Tapi tahukah sampean apa makna sebenarnya dari marhaban itu? Ini ngaji santai saja. Marhaban itu dari kata rohaba yang artinya lapang, luas atau tempat peristirahatan yang nyaman. Jadi saat kita bilang marhaban ya Ramadan, itu ibarat kita menyambut tamu agung dengan hati yang sangat lapang. Bukan malah sumpek atau mengeluh karena bakal lapar dan haus seharian. Makanya ulama dulu itu kalau mau masuk Ramadan senangnya bukan main. Ibaratnya Ramadan itu tempat kita istirahat dari keburukan dan dosa-dosa harian. Ruang lapang buat rohani kita yang sumpek urusan dunia. Jadi menyambutnya harus riang gembira, hatinya dibikin jembar dan bahagia. Orang Islam itu aneh kadang, dikasih bulan penuh ampunan malah mikirnya, waduh repot ini nggak bisa ngopi pagi loh. Harusnya mikir alhamdulillah ada diskon besar-besaran pahala dari Allah. Bulan di mana rahmat itu obral dibagikan secara gratis dan besar-besaran. Paham ya? Jadi makna menyambut dengan gembira itu bukan cuma pasang spanduk besar-besar di jalan, tapi hatinya itu disiapkan. Rahbat atau lapang itu maksudnya jiwa kita siap menampung rahmat Tuhan yang mau turun deras. Kalau hatinya sempit, ya rahmatnya nggak bisa masuk, meluber kemana-mana nanti. Coba sampean bayangkan, Allah itu bikin aturan puasa bukan buat menyiksa kita kelaparan. Justru puasa itu cara Allah memerdekakan kita dari penjajahan hawa nafsu dan perut. Biasa diperbudak makan dan minum, sekarang dilatih mandiri. Harusnya kan bangga jadi manusia merdeka. Logikanya gitu kan. Makanya dalam agama itu penting sekali yang namanya ikhlas dan senang hati. Sayyidina Ali itu pernah bilang, amal sedikit tapi dikerjakan dengan hati yang senang dan syukur itu jauh lebih baik daripada amal banyak tapi sambil ngedumel. Termasuk puasa Ramadan ini kuncinya dirasa senang itu. Lalu ada yang tanya, Gus, puasa itu kan menahan, wajar kalau lemas. Ya memang lemas fisiknya tapi ruhaninya itu kuat, segar bugar. Karena apa? Karena rohani kita diberi asupan berupa zikir, sabar dan menahan emosi. Jadi jangan jadikan puasa alasan buat malas-malasan atau kerja nggak becus. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini spesial sekali. Ibadah lain itu malaikat yang catat pahalanya. Tapi puasa langsung diurus jalur VIP sama Allah. Saking istimewanya pahalanya itu tidak terbatas, terserah Allah mau kasih berapa. Jadi menyambut Ramadan itu ibarat menyambut tamu yang bawa koper isinya emas berlian. Masa iya tamunya datang sampean cemberut, pasti disuruh masuk, disuguhi yang enak-enak, dihormati. Begitu juga Ramadan. Kita muliakan bulannya, kita nikmati ibadahnya, tadarusnya, tarawihnya, sodakohnya. Dan jangan lupa, puasa itu juga melatih empati sosial. Coba sampean rasakan hausnya orang miskin yang nggak bisa minum, laparnya orang yang nggak punya beras. Dengan puasa, nurani kita disentuh langsung oleh Allah. Biar nggak egois, biar ingat bahwa di luar sana banyak orang yang kesulitan. Tapi ya itu tadi, jangan puasa cuma dapat lapar dan hausnya saja. Kata Nabi, banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Kenapa? Karena lisannya masih suka ghibah, matanya nggak dijaga, hatinya penuh dengki. Puasa fisiknya jalan, tapi rohaninya masih suka berbuat maksiat melulu. Makanya puasa itu puasa total. Puasa perut dari makan minum, puasa lisan dari ngomongin orang, apalagi di media sosial sekarang ini bahaya sekali. Puasa hati dari suudzon atau buruk sangka. Kalau tiga-tiganya puasa, wah itu nanti pas Idul Fitri beneran kembali suci kayak bayi baru lahir. Terus ada lagi kebiasaan buka puasa. Bukanya itu sunnah disegerakan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Allah tahu hambanya lemah, butuh energi. Jadi jangan sok kuat sengaja ditunda-tunda bukanya. Begitu dengar azan maghrib, langsung minum. Itu wujud kita tawaduk, mengakui kalau kita butuh Allah. Waktu berbuka puasa itu juga waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nabi dawuh doanya orang puasa saat berbuka itu tidak akan ditolak. Jadi pas nunggu azan maghrib, jangan cuma ngeliatin kolak sama teh manis saja. Sempatkan angkat tangan, doa minta ampunan, minta sehat, minta rezeki halal. Kalau sahur beda lagi. Sahur itu sunnahnya diakhirkan mepet waktu subuh. Biar energinya cukup buat siangnya. Ingat, di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun cuma minum seteguk air, niati ngikutin sunnah Nabi. Keberkahan sahur inilah yang bikin kita kuat menjalani ibadah sepanjang harinya. Saya tuh sering berpesan, jadikan ibadah itu senyaman mungkin. Agama ini gampang, ringan. Ramadan itu bulan penuh kasih sayang, ampunan maghfirah, dan pembebasan dari api neraka.
Mari kita nikmati momen ini, jangan jadikan beban. Lakukan ibadah semampu kita, tapi dengan hati yang sangat bahagia. Banyak orang terlalu tegang beragama. Ibadah itu dinikmati, dirasakan lezatnya. Tarawih bareng, tadarus bareng. Kalau capek ya istirahat, besok lanjut lagi. Allah itu maha tahu kapasitas hambanya. Yang dinilai itu keikhlasan dan istiqomahnya. Biar sedikit tapi rutin, itu lebih disukai Allah. Jadi mari kita niatkan di bulan suci ini, kita tata hati kita. Kita perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki juga hubungan dengan sesama manusia. Saling memaafkan, saling berbagi takjil, bersedekah. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang paling banyak kasih manfaat buat orang lain di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, tempat kita belajar jadi hamba yang bertakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.